Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Anggota kelompok 4, Vega Lestari dengan NIM 1908031301170, Andida Yusuf Aksar NIM 1908103011171, Bagus Atmodinomo NIM 1908103011186, dan saya sendiri Hana Sevia Nurina NIM 1908110301193. Oke, yang pertama kami akan membahas bagaimana permasalahan etika dalam sistem informasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih itu etika? Etika merupakan prinsip-prinsip mengenai kebenaran dan kekeliruan yang bisa digunakan individu bertindak sebagai agen-agen moral bebas untuk membuat pilihan-pilihan dan menuntun perilakunya. Permasalahan etika dalam sistem informasi telah memberikan desakan baru dengan semakin maraknya penggunaan internet dan perdagangan elektronik atau yang sering disebut dengan e-commerce. Selanjutnya kami akan memberikan contoh dari kegagalan penilaian etika oleh manajer. Yang pertama adalah Barclays Bank PLC. Pada tahun 2012, salah satu bank terbesar di dunia mengakui telah memanipulasi patokan tingkat suku bunga yang diterapkan oleh Libor untuk menyokong posisi perdagangannya di pasar saham serta membentuk persepsi media terhadap kesehatan finansial yang dialaminya. Nah, Barclays Bank PLC ini didenda kurang lebih 160 juta dolar. Yang kedua ada Walmart INC. Pada tahun 2012, jajaran eksekutif Walmart di Meksiko dituduh melakukan penyuapan kepada sejumlah pejabat di Meksiko untuk memperoleh izin pembangunan. Kasus ini. Nah, contoh yang kedua ada Walmart INC. Pada tahun 2012, jajaran eksekutif Walmart di Meksiko melakukan penyuapan kepada sejumlah pejabat di Meksiko untuk memperoleh izin pembangunan. Kasus ini berada di bawah Departemen Kehakiman. Lalu, yang ketiga ada IBM. Pada tahun 2011, IBM menghadapi tuntutan dari Securities and Exchange Commission atau sering disebut dengan SEC dengan dakwaan menyuap pejabat pemerintah Korea Selatan dan Cina selama 10 tahun lamanya. Lalu yang terakhir adalah contoh dari Tyson Food. Pada tahun 2011, produsen unggas, daging sapi, dan daging babi sepakat untuk membayar 5 juta dolar atas denda karena menyuap para pejabat Meksiko untuk mengabaikan pelanggaran kesehatan. Selanjutnya kami akan menjelaskan hubungan antara isu sosial, politis, dan etika pada masyarakat informasi. Pengenalan teknologi informasi baru memiliki dampak seperti gelombang menimbulkan isu etika, sosial, dan politis baru yang harus ditangani di tingkat individu, sosial, dan politis. Isu ini memiliki 5 dimensi moral. Yang pertama ada hak dan kewajiban informasi, ada hak dan kewajiban kepemilikan, kualitas sistem, kualitas hidup, serta akuntabilitas dan pengendalian. Selanjutnya kami akan membahas 5 dimensi moral. Sebagai berikut ya. Yang pertama ada hak dan kewajiban informasi. Hak informasi seperti apa saja sih yang dimiliki individu dan organisasi, apa yang dapat mereka lindungi. Lalu yang kedua ada hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Bagaimana hak kekayaan intelektual modal lama dapat dilindungi dalam sebuah masyarakat digital di mana melacak serta mengalkulasi kepemilikan sangatlah sulit, dan mengabaikan hak kepemilikan semacam itu apakah sangat mudah. Lalu yang ketiga adalah dimensi moral akuntabilitas dan pengendalian. Siapa yang mampu menyelenggarakan dan akan diberi sanksi atas perbuatan yang merugikan terhadap informasi individu maupun kelompok serta hak-hak kepemilikan. Selanjutnya, moral yang keempat ada kualitas sistem. Standar kualitas data dan sistem seperti apa yang kita butuhkan untuk melindungi hak-hak individu dan keamanan dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada kualitas hidup. Nilai-nilai apa yang harus dipertahankan dalam sebuah masyarakat yang syaratnya akan pengetahuan dan informasi. Praktik dan nilai budaya apa yang didukung oleh teknologi
teknologi baru tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang tren teknologi yang menimbulkan isu-isu etika. Yang pertama adalah kecepatan komputasi berlipat ganda setiap 18 bulan. Dampaknya adalah semakin banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk menjalankan operasi-operasi yang penting. Yang kedua adalah biaya penyimpanan data menurun secara drastis. Dampaknya adalah organisasi dapat dengan mudah membangun database individu secara lebih rinci. Yang ketiga adalah kemajuan analisis data. Dampaknya, industri dapat menganalisis data yang dikumpulkan dalam jumlah besar pada individu untuk mendapatkan profit yang rinci dari perilaku individu. Yang keempat yaitu kemajuan pada internet dan teknologi jaringan. Dampaknya, mengcopy data dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dan akses data personal dari lokasi yang jauh menjadi lebih mudah. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep-konsep dasar dalam etika pada masyarakat informasi. Yang pertama, responsibilitas atau tanggung jawab, yaitu penerimaan segala bentuk biaya, tugas, dan keharusan dari keputusan yang diambil oleh seseorang. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu mekanisme untuk menilai kewajiban dari keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Ketiga, liabilitas atau pertanggungjawaban secara hukum, yaitu kehadiran hukum yang mengizinkan individu dipulihkan dari kerugian yang dialaminya, yang disebabkan oleh pelaku lain, sistem, atau organisasi. Yang keempat, due process atau proses hak, yaitu proses pengenalan dan pemahaman hukum dan kesanggupan mengarah ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum diterapkan benar. Selanjutnya, analisis etika. Ketika dihadapkan pada situasi yang tampaknya memunculkan isu etika, dalam menganalisis masalah, terdapat 5 langkah berikut untuk menganalisisnya, antara lain, yang pertama, identifikasi dan gambaran fakta secara jelas. Yang kedua, identifikasikan konflik dan identifikasi nilai luhur yang terlibat. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, identifikasi potensi konsekuensi pilihan Anda. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika. Beberapa prinsip etika di beberapa kebudayaan yang bertahan sepanjang sejarah yaitu yang pertama, Golden Rules, yaitu perlakuan orang lain seperti apa yang kita harapkan, maka orang lain akan memperlakukan kita sesuai dengan yang kita terapkan. Yang kedua, Immanuel Kant kategori imperatif, yaitu jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan oleh semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Yang ketiga yaitu Descartes Rules of Change, yaitu jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Yang keempat, Utilitarian Principle, yaitu tindakan dapat mencapai nilai yang lebih besar atau luhur. Yang kelima yaitu Risk Aversion Principle, yaitu ambil sebuah tindakan yang menghasilkan potensi biaya atau biaya yang paling sedikit. Yang keenam yaitu Ethical No Free Lunch Rule, yaitu asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang kecuali jika ada pernyataan khusus lainnya. Saya, Bagus Atmodinomo, NIM 19 081 030 1186, akan menjelaskan tentang hak informasi, privasi, dan kebebasan di era internet. Undang-Undang Privasi tahun 1974, privasi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau intervensi dari individu atau organisasi lain, termasuk negara. Klaim atas privasi juga terdapat dalam dunia kerja. Fair Information Practice atau FIP adalah sekumpulan prinsip yang mengatur pengumpulan dan penggunaan informasi tentang individu. Prinsip FIP didasarkan pada kepentingan bersama yang saling menguntungkan antara yang menyimpan catatan dengan orang-orang yang informasinya disimpan. Tantangan internet bagi privasi. Sistem komputer memungkinkan untuk memonitor, menangkap data, dan menyimpan data yang melewati sebuah sistem. Tersedia banyak monitoring tools antara lain cookies,
web bug, and spyware. Cookies adalah file kecil yang disimpan pada hard drive komputer ketika seorang penggunaan mengunjungi situs web tertentu. Cookies mengenali piranti lunak penjelajah web pengunjung dan melacak kunjungan ke situs web tersebut. Webbug adalah file grafis kecil yang ditempelkan pada alamat email atau halaman web dan mengirimkan informasi ke komputer lain. Spyware dapat menganalisis dirinya sendiri secara rahasia di komputer penggunaan internet dengan menumpang pada aplikasi yang lebih besar. Spyware juga dapat merekam data tentang tombol apa yang ditekan penggunaan dan mengirimkan informasi tersebut ke situs lain di web tanpa pengaruh pengguna. Hak kekayaan intelektual ada 3, yaitu rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Rahasia dagang, setiap produk hasil karya intelektual, sebuah formula, perangkat, pola, atau kompilasi data yang digunakan untuk tujuan bisnis, dapat digolongkan sebagai rahasia dagang dan bukanlah informasi yang dapat diakses secara umum. Perlindungan terhadap rahasia dagang bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya. Umumnya, hukum yang mengatur rahasia perdagangan menjamin monopoli atas ide yang digunakan dalam mengerjakan suatu produk, tetapi monopoli tersebut dapat sangat lemah. 2. Hak cipta. Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh perundang-undangan untuk melindungi pencipta karya intelektual dari tindakan duplikasi yang dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan apapun sepanjang hidup pencipta karya tersebut ditambah 70 tahun kematiannya. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap tindakan menyalin keseluruhan isi maupun sebagai isi program. Merusak dan menghilangkan juga merupakan bagian pelanggaran. Kekurangan dari hak cipta adalah ide atau pemikiran yang terkandung dalam karya tersebut tidak dilindungi, hanya manifestasi pekerjaannya saja. Hak paten mengizinkan pemiliknya melakukan monopoli eksklusif terhadap ide balik penemuan yang diperoleh selama 20 tahun. Konsep utama dari Undang-Undang Hak Paten adalah orisinalitas, kebaruan, dan penemuan. Badan Paten tidak menerima aplikasi untuk mengajukan hak paten untuk perangkat lunak hingga tahun 1981. Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa program komputer dapat menjalin bagian dalam sebuah proses pematenan. Kualitas hidup, keadilan, akses, dan batasan. Terdapat 5 unsur, yaitu 1. Menyeimbangkan kekuatan, 2. Kecepatan perubahan, 3. Mengolah batasan, 4. Ketergantungan dan kerentanan, 5. Kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Menyeimbangkan kekuatan, pusat versus tepian. Ketakutan di awal era komputer begitu besar. Komputer mainframe yang terpusat akan memusatkan kekuatan seluruh sumber daya suatu negara sehingga menghasilkan masyarakat suatu negara yang seluruh penduduknya diawasi oleh sistem komputer, seperti peralihan menuju sistem komputer terdesentralisasi atau menyebar, dilengkapi dengan ideologi pemberdayaan, ribuan pekerja, dan pendistribusian pengambilan keputusan di tingkat yang lebih rendah, telah mengurangi kekuatan terhadap sentralisasi kekuatan di institusi pemerintahan. Kecepatan perubahan, berkurangnya waktu respons terhadap persaingan.
Sistem informasi telah banyak membantu dalam menciptakan pasar nasional dan internasional yang lebih efisien. Pasar global yang lebih efisien saat ini telah mengurangi hambatan sosial bagi organisasi bisnis yang biasanya butuh waktu bertahun-tahun untuk beradaptasi dengan persaingan yang ada. Mengolah batasan keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Kemajuan sistem informasi yang didukung oleh pertumbuhan bidang pekerjaan yang menuntut ilmu pengetahuan menyebabkan semakin banyak orang yang berkembang semakin luas, mengubah batasannya kerja 8 jam per hari menjadi waktu dalam perjalanan, waktu liburan, dan waktu luang lainnya. Meskipun menghabiskan waktu luang di depan komputer mengancam hubungan sosial yang akrab, penggunaan internet secara luas untuk tujuan hiburan dan rekreasi telah membawa orang-orang jauh dari keluarga dan teman-teman mereka. Bagi kalangan remaja, hal tersebut dapat menimbulkan perilaku antisosial yang merugikan seperti meningkatnya cyberbullying. Ketergantungan dan kerentanan. Banyak instansi pemerintah maupun perusahaan yang bergantung pada sistem informasi. Tanpa disadari, para pengguna akan bergantung pada sistem informasi, padahal sistem informasi yang digunakan sehari-hari itu sangat rentan terganggu. D. Kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Penyalahgunaan komputer adalah tindakan menggunakan komputer yang memungkinkan legal tapi dianggap tidak beretika. Popularitas internet dan email membuat salah satu bentuk penyalahgunaan komputer, spamming, menjadi masalah besar, baik bagi perusahaan maupun individu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.